Fenomena sinkhole baru-baru ini terjadi di beberapa titik di wilayah Aceh. Banyak spekulasi bermunculan, mulai dari mitos hingga tanda-tanda alam yang mencemaskan. Namun, jika kita melihat dari kacamata sains, ada penjelasan yang jauh lebih masuk akal sekaligus mengejutkan tentang apa yang sebenarnya terjadi di bawah tanah Serambi Mekah. Mari kita bedah faktanya secara mendalam. Laporan mengenai munculnya lubang raksasa atau yang secara teknis disebut sebagai sinkhole di wilayah Aceh, khususnya di daerah pegunungan seperti Aceh Tengah, telah menarik perhatian banyak pihak. Kejadian ini biasanya terjadi secara tiba-tiba, seringkali setelah periode hujan lebat yang berkepanjangan. Saksi mata di lokasi sering menceritakan bahwa tidak ada suara ledakan atau getaran hebat. Tanah seolah-olah hanya merosot masuk ke dalam kegelapan dalam waktu singkat. Lubang-lubang ini bisa memiliki diameter belasan meter dengan kedalaman yang sulit diukur hanya dengan mata telanjang. Yang membuat masyarakat khawatir adalah kecepatan lubang ini meluas dan kedekatannya dengan area pemukiman warga. Namun, benarkah ini fenomena yang benar-benar baru di Aceh? Ternyata sejarah geologi wilayah ini menyimpan rahasia yang jauh lebih tua. Untuk memahami mengapa tanah bisa amblas sedalam itu, kita harus melihat apa yang ada di bawah lapisan tanah yang kita injak. Secara geografis, sebagian besar wilayah Aceh memiliki struktur bawah tanah yang terdiri dari batuan kars atau batu gamping. Sifat alami batu gamping ini unik. Ia sangat kokoh, namun mudah larut oleh air yang mengandung sedikit asam seperti air hujan. Selama ribuan hingga jutaan tahun, air hujan meresap ke dalam celah-celah tanah dan mulai mengikis batu gamping tersebut sedikit demi sedikit. Proses ini menciptakan lorong-lorong, gua, dan rongga raksasa yang tersembunyi jauh di bawah permukaan. Selama bertahun-tahun, kita hidup di atas atap gua ini tanpa menyadarinya. Namun ketika beban di atas permukaan bertambah, entah karena bangunan atau karena tanah yang menjadi sangat berat setelah menyerap air hujan, atap gua tersebut tidak lagi mampu menahan beban. Saat itulah struktur tanah runtuh dan menciptakan lubang raksasa yang kita lihat sekarang. Ada satu fakta mengejutkan yang membuat fenomena di Aceh sedikit berbeda dengan sinkhole di tempat lain. Aceh terletak di jalur patahan aktif yang sering mengalami getaran tektonik. Getaran-getaran kecil yang mungkin tidak kita rasakan setiap hari sebenarnya berperan sebagai pemicu yang mempercepat keruntuhan rongga bawah tanah tadi. Gempa kecil bisa merusak stabilitas struktur batuan yang sudah keropos akibat terkikis air. Jadi, lubang raksasa di Aceh adalah hasil kolaborasi antara erosi air kimiawi selama berabad-abad dan aktivitas tektonik yang aktif. Ini menjelaskan mengapa di beberapa tempat lubang muncul justru setelah terjadi guncangan atau cuaca ekstrim. Ini adalah pengingat bahwa bumi yang kita tempati bukanlah benda mati yang statis, melainkan sistem yang terus berubah dan bergerak di bawah kaki kita. Fenomena ini sebenarnya terjadi di banyak belahan dunia, seperti di Florida, Amerika Serikat, atau di Guatemala, di mana sebuah lubang raksasa pernah menelan gedung bertingkat di tengah kota. Namun, di Indonesia, khususnya Aceh, tantangannya adalah pemetaan geologi yang belum sepenuhnya menjangkau pemukiman terpencil. Munculnya lubang ini tentu membawa dampak nyata bagi warga. Selain kerugian material, ada trauma psikologis karena rasa tidak aman tinggal di atas tanah yang berpotensi amblas. Para ahli geologi kini terus bekerja untuk mengidentifikasi area mana saja yang memiliki risiko tinggi agar mitigasi bisa dilakukan sebelum bencana terjadi. Keselamatan warga menjadi prioritas utama, terutama dalam menentukan apakah suatu daerah masih layak huni atau harus direlokasi. Meski kedatangannya terlihat tiba-tiba, alam sebenarnya sering memberikan tanda-tanda sebelum tanah amblas. Para ahli menyarankan masyarakat untuk waspada jika melihat retakan melingkar di permukaan tanah, pintu atau jendela rumah yang tiba-tiba sulit ditutup karena pergeseran fondasi, atau adanya pohon dan tiang listrik yang perlahan-lahan miring tanpa alasan yang jelas.
Selain itu, munculnya genangan air baru yang tiba-tiba tersedot ke dalam tanah juga bisa menjadi indikasi adanya rongga yang sedang terbuka di bawah sana. Edukasi mengenai tanda-tanda ini sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Kars agar mereka memiliki waktu untuk menyelamatkan diri sebelum keruntuhan total terjadi. Keselamatan warga menjadi prioritas utama, terutama dalam menentukan apakah suatu daerah masih layak huni atau harus direlokasi. Fenomena lubang raksasa di Aceh bukanlah sekadar misteri alam atau kejadian mistis, melainkan sebuah pengingat ilmiah tentang betapa dinamisnya planet tempat kita tinggal. Dengan memahami proses geologi yang terjadi, kita tidak perlu terjebak dalam rasa takut yang berlebihan, melainkan bisa lebih waspada dan bijak dalam mengelola lingkungan. Alam selalu berkomunikasi dengan caranya sendiri, dan tugas kitalah untuk belajar memahami bahasa tersebut. Bagaimana menurut Anda? Apakah di lingkungan tempat tinggal Anda pernah ditemukan tanda-tanda serupa atau formasi batuan yang unik? Tuliskan pendapat atau pengalaman Anda di kolom komentar di bawah agar kita bisa saling berbagi informasi. Terima kasih telah menyimak fakta menarik ini hingga akhir. Jangan lupa untuk mendukung kanal ini dengan klik like dan subscribe untuk mendapatkan informasi edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.